Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, semoga pagi ini kita bisa belajar bersama-sama. Semoga juga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal Amin. Sebelum menerima pelajaran, mari kita berdoa mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, pagi ini juga sebelum pembelajaran saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir di kelas ini? Ya, Daven Ahmad Raihan. Oke anak-anak, kita lanjut. Saya ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian punya teman yang beragama lain selain Islam? Punya. Ketika sampai bertemu dengan dia mengucapkan Hai Shalom, apa maksudnya itu? Tidak tahu. Tahu apa tidak? Tidak. Nah, Shalom itu merupakan satu bahasa yang ada di dalam kitab Allah. Bahasa kitab-kitab Allah itu berbeda-beda. Maka dari itu ya, untuk memperjelas, untuk memahami apa saja kitab-kitab Allah, bahasa-bahasanya pakai apa, kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah.
Ya, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut, anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni yang akan kita pelajari pada bab ini, yakni ada 14 materi, ada 14 kunci di sini, ya. Mulai dari menjelaskan, ya, menjelaskan pengertian, kemudian menyebutkan ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan macam-macam kitab Allah, menyebutkan kitab-kitab Allah, sampai ke menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, dari sini inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah kita mengetahui 4 kitab yang harus kita imani dan kita percayai, ya, ada 4, ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Masing-masing keempat kitab ini diturunkan Allah kepada 4 nabi atau rasul. Nah, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang kelima, yang keempat adalah Al-Quran. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat anak-anak, ya, kitab itu berupa kumpulan wahyu-wahyu Allah, ya, dibukukan, dijadikan buku. Jadi anak-anak, ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan lalu dibukukan. Lah, sedangkan di sini ada yang lain, namanya adalah suhuf. Tadi tidak ada yang tahu jawabannya. Saya beritahu sedikit, ya. Nah, suhuf itu sama dengan kitab, ya, sama dengan kitab, kumpulan wahyu dari Allah. Nah, kemudian bedanya di mana? Bedanya kalau kitab itu dalam bentuk buku, lembaran-lembaran yang dibukukan, sedangkan suhuf itu tidak dibukukan. Nah, itu tertulis hanya di mana? Di lembaran-lembaran saja, tidak dibukukan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita lanjut anak-anak, ya. Tugas siswa sekarang, ya. Tugas siswa adalah saya akan membagi kelompok menjadi berapa? 7, ya. 7 berarti ada yang 4, ada yang 5, ya. Langsung, ya anak-anak, kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Anak, kita lanjut. Sekarang kalian bisa kumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk memenuhi tugas selanjutnya. Silakan kumpul dengan kelompoknya sekarang. Anak, setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, coba perhatikan di belakang kalian semuanya itu ada yang ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi di situ ada poin-poin mulai nomor 1 sampai nomor 14. Nah, itulah yang menjadi tugas kalian, yang kalian harus cari di berbagai sumber, boleh di LKS maupun di buku paket, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silakan kalian pakai HP, terserah mau cari di mana, ya. Boleh cari di mana saja, boleh di koran, kemudian di majalah, kemudian di berbagai sumber yang lainnya. Yang penting tujuannya adalah kalian mencari jawaban yang ditunjukkan pada tujuan pembelajaran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, silakan dicari masing-masing jawabannya di berbagai sumber.
Saya tanyakan. Tidak. Di sini coba sama lihat, perhatikan ya. Contoh terkait dengan min mapping. Ya, contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat, saya perjelas dulu ya. Boleh modelnya kayak gini atau gimana? Oke, ini ya. Nah, seperti ini boleh. Judulnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja tadi sudah saya sebutkan. Ya, apa saja yang akan dibahas di dalamnya. Tadi pada tujuan pembelajaran ada 14 poin ini yang kalian tuangkan dalam peta konsep atau bahasanya adalah min mapping. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dikerjakan? Oke, silakan dikerjakan sebaik mungkin bersama teman-temannya. Harapan Pak Rizal adalah kerjasama yang utama, ya. Jangan mengandalkan teman satu yang pinter saja. Jangan mengandalkan satu ya. Ada yang mau tanyakan? Ya, oke, silakan dikerjakan. Apa ya? Pak, saya mau tanya. Ya, ada apa? Saya mau lihat materi di YouTube, apa boleh? Boleh. Sekali lagi boleh. Kalian itu mencari materi, ya, itu boleh lewat apa saja boleh. Dari HP boleh, Google boleh, terus PDF atau jurnal, makalah, terserah. Bebas kalian mencari materinya di mana saja. Yang penting tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan ada 14 tadi, ya, itu dituangkan di peta konsep, dijawab di situ, ya. Misalkan yang nomor 1 tujuan pembelajaran itu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kamu cari di YouTube misalkan, ya. Apa namanya? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kamu lihat videonya. Oh, kayak gini. Lalu kamu tulis di peta konsep. Jelas ya? Ada yang mau tanyakan lagi, Ari? Oh ya. Mungkin ada yang lain. Ada yang mau tanyakan? Ada yang kebingungan? Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ada yang merasa kebingungan? Tidak ya. Jika ada kebingungan silahkan tanya kepada Pak Rizal. Oke ya. Boleh lewat apa namanya buku paket kalau ada. Kalau tidak, oke anak-anak, waktu sudah habis. Apakah pengerjaannya sudah selesai? Sudah. Ada yang masih belum selesai? Sudah ya. Berarti sekarang tugasnya adalah silakan menunjuk satu perwakilan dari kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas membuat min mapping berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke ya. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, silakan maju anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan minat yang dibuat dari kelompok kami. Pengertian kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul untuk menjadi pegangan hidup, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Sekian dari kelompok 1, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok kedua maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hanya ingin menyampaikan persamaan dan perbedaan kitab dan suku. Kitab yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada nabi dan rasul sama-sama firman dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 karena telah mempresentasikan hasil dari diskusinya terkait dengan persamaan dan perbedaan kitab dan suhu. Bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah kelompok 3. Siap apa tidak? Siap ya, harus siap. Kelompok 1, kelompok 2 sudah siap. Berarti kelompok 3 juga harus lebih siap. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, ini kelompok 3 silakan menyampaikan isi mind mappingnya atau hasil diskusinya terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dipresentasikan kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab sebelumnya telah hilang keutuhan atau ketentuannya, sementara itu Al-Quran hingga saat ini dan bahkan yang akan datang sekalipun masih utuh. Hal ini ditegaskan sendiri dalam Al-Quran, yakni surat Al-Hijr ayat 9. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga dari pemalsuan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah. Nah, dari sini kelompok 3 menyampaikan perbedaan isi kitab-kitab Allah dengan Al-Quran. Bagus ya. Selanjutnya adalah ya, pembelajaran sudah selesai, masing-masing kelompok sudah maju semuanya ya. Kemudian ya, anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita pelajari ya, mungkin ada yang mengalami kesulitan dan lain-lainnya. Maka dari itu saya ingin bertanya, sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari? Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan, ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Sebelumnya juga saya ingin bertanya, apakah kalian sudah paham dengan materi kitab-kitab Allah? Insya Allah. Ada yang sudah paham, ada yang insya Allah. Tidak apa-apa ya. Kemudian saya ingin bertanya, kalau seperti itu ya,
saya ingin bertanya tentang apa nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Siapa? Sekali lagi siapa? Siapa nama kamu? Siapa? Bayaki. Bayaki. Oke, Bayaki. Apa nama-nama kitab Allah yang sudah diturunkan dan kamu pelajari tadi? Ke-1 Taurat, Ya. Zabur, yang ketiga Injil, dan keempat Al-Quran. Bagus. Jawaban yang sangat bagus. Lanjut. Ya, pertanyaan yang kedua sebagai pemahaman kalian. Ya, saya kalau tadi sama Bayhaqi disebutkan 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada yang lainnya juga. Siapakah penerima 4 kitab Allah mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak, Ya, Mi. penerima dari 4 kitab tersebut, yang pertama kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa, kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bagus, jawabannya sangat bagus. Oke, terakhir dari saya, ya, terakhir dari saya. Pertanyaannya adalah apa arti dari suhuf dan apa perbedaannya dengan kitab Allah? Siapa yang mau jawab? Oh, langsung ya. Siapa namanya? Feli. Feli, silakan dijawab anak. Suhuf adalah lembaga pembahasan Allah yang disebut Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Perbedaannya dengan kitab adalah suhuf itu masih berupa lembaran dan belum dituliskan, dan suhuf itu berlakunya lebih lama daripada, dan suhuf itu berlakunya lebih singkat daripada kitab. Oke, bagus pertanyaannya ya. Lanjut. Oke anak-anak, umpan baliknya sudah bagus, pertanyaan-pertanyaan dari saya sudah bagus, sudah dijawab dengan bagus. Ya, maka dari itu yang terakhir, ya, saya ingin bertanya kepada kalian lagi, ya, apakah kalian sudah paham dengan materi-materi kitab Allah? Sekali lagi. Kemudian apakah kalian mengalami kesulitan dalam belajar? Ya, kalau memang ada kesulitan silakan tanya ke Pak. Oke anak-anak, cukup sekian, terima kasih. Ya, cukup terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.